Ini saya tampilkan yang menarik apa? Karena di sini primary endpoint-nya itu jelas nampak jika pasien-pasien itu hipertensi. Jadi di sini menjadi penting bahwa penurunan tekanan darah pada orang yang dengan sesuai indikasi tadi itu menjadi sangat penting untuk memperbaiki cardiovascular outcome tadi. Risk reduction-nya ini 38% untuk new overt heart failure, 33% stroke, dan 16% untuk angioplasti. Dan di sini disimpulkan dari action tadi, insight and core action, more benefit in high risk coronary artery disease patient with hypertension. Jadi di sini pentingnya tadi menurunkan tekanan hipertensi, diturunkan tekanan darah, ini efeknya menjadi lebih baik lagi. Sejawat sekalian, baiklah mungkin ini slide-slide saya terakhir, saya kembali lagi pada guideline-guideline yang ada. Ini tadi yang 2017, dan ternyata dari data-data tersebut, walaupun itu data-data yang lama, tapi karena data-datanya yang sahih tadi, maka CCB ini ternyata tetap diperlukan. Dan tidak pernah lepas dari rekomendasi-rekomendasi guideline. Contohnya ini dari American Guideline 2017, tetap tiazid diuretik, CCB, SO, ARBs. Tetap disebutkan di sini. Kemudian di sini disebutkan spesifik nifedipine long acting. Hanya dosisnya di sini agak beda dengan kita. Di kita 30-60. Saya kira rekomendasi yang ada di Indonesia dari standar dari BPOM yaitu ya biasanya itu tertulisnya 30-60. Ini 60 ini Amerika ini mungkin 60-120. Spesifik disebut nifedipine long acting. Kemudian ini kembali yang European Guideline, CCB tetap sebagai first liner. Tadi Dr. Sali sudah menyebutkan langsung dua kombinasi, SORBs dengan CCB-O diuretik. Di sini di kanan disebutkan, jadi di guideline tadi sudah dijelaskan, start one pill dual combination monoterapi in low risk grade 1 hypertension atau very old. Jadi kita masih bisa memberikan CCB tadi monoterapi pada yang low risk grade 1 hypertension atau yang very old. Dan CCB memang lebih cocok kalau kita ingat guideline dari NICE guideline untuk usia lanjut itu pilihannya adalah CCB atau diuretik. Kalau di NICE guideline itu jelas sekali itu A, B, C, D yang sekarang B-nya hilang tinggal A dan C saja itu. C-nya itu terutama untuk older patient. Jadi juga disebutkan juga demikian. CCB tetap dipakai sejak awal. Demikian juga tadi Dr. Sali juga menyebutkan di guideline yang paling baru ini menarik sekali tadi disebutkan, ada esensial, ada optimal. Kalau optimal, ideally single pill combination treatment, SPC. Tetapi di sana disebutkan di esensial, misalkan sarana kita terbatas, di FKTP 1 yang ada hanya nifedipine kits, misalkan dengan ARBs lepas, boleh saja ini di esensial poin kedua itu, use free combination if SPC are not available or unavoidable. Jadi kalau tidak tersedia kita masih bisa pilih. Tadi saya setuju dengan Dr. Sali, rupanya guideline ini nanti bisa kita lebih cocok untuk kita di Indonesia. Jadi stepnya dual low dose, misalkan SORB dengan CCB, step 2-nya full dose ditangkatkan dosisnya, ketiganya triple-nya dengan diuretik, kemudian step 4 diberikan yang lain lagi, obat-obat yang lain, beta blocker, alpha blocker dan seterusnya. Saya kira ini slide saya yang terakhir. Dan sebelum saya akhiri, karena ini era COVID, saya ingin mengingatkan bahwa selama era COVID ini, penderita-penderita hipertensi ini yang termasuk kelompok ada sebagai komorbid hipertensi di kelompok komorbid seperti kita ketahui obes, diabetes, CKD, CVD, hipertensi itu merupakan
komorbid pada penderita COVID yang meningkatkan mortalitasnya. Jadi obat-obat hipertensi ini selama era COVID ini harus tetap diminum apapun obatnya. Dan ini suatu penelitian juga yang baru juga ini, obat-obat itu aman-aman saja dipakai, tidak usah khawatir terhadap memudahkan infeksi COVID dan sebagainya. Jadi tetap kita gunakan 5 common class of hypertension termasuk CCB harus tetap juga dipakai dalam pengobatan hipertensi selama era COVID ini. Baiklah, tadi saya kalah dulu tadi, Dr. Sali saya menunjukkan fotonya. Waktu itu kita kebetulan ketemu di sana ini. Ini yang hadir banyak sekali, lupa 9.000 atau 10.000 itu hadir. Penuh sekali. Ya. Baiklah, jadi gimana ini? Summary. Apakah ini mudah-mudahan yang saya sampaikan para pembicara dan nanti para pembicara berantem sendirilah menjawabnya. Baik, saya langsung saja kepada para pembicara. Ini ada pertanyaan dari Dr. Uswaldus Sistuk Sanaha. Selamat siang dok, saya ingin bertanya mengenai treatment pada isolated systolic hypertension dan isolated diastolic hypertension. Apakah pilihan treatment yang diberikan sama dengan treatment hipertensi pada umumnya? Terima kasih banyak. Itu dulu dok. Ke saya dulu. Ya itu dia tadi, siapapun. Baik. Dokter Sali ya. Ya, baik. Terima kasih sejawat yang sudah mengajukan pertanyaannya. Baik sekali pertanyaannya. Ya, cuman mungkin yang umum yang ada di guideline juga ada, yaitu isolated systolic hypertension. Dan kalau kita lihat, mungkin nanti dari Dr. Pranawa akan melengkapi. Kalau kita lihat per definisi isolated systolic hypertension itu kalau seseorang tekanan sistoliknya 130 atau lebih, sedangkan diastoliknya di bawah 80. Nah, memang kalau dilihat dari data epidemiologi, kondisi seperti ini cukup sering terjadi terutama pada pasien-pasien usia lanjut. Dan kalau ditanya pilihan terapi, di beberapa tulisan dikatakan first line pilihannya memang CCB, jadi calcium channel blocker, dan thiazid juga bisa menjadi diuretik, yaitu thiazid bisa menjadi pilihan. Nah, ACE atau ARB menjadi second line treatment kecuali ada komorbid yang memang mengharuskan pasien-pasien tersebut mengkonsumsi ACE atau ARB. Itu mungkin dari saya, Dr. Eka. Dr. Pranawa ada menambahkan untuk pertanyaan ini tentang terima kasih. Systolik. Saya kira sudah dijawab Dr. Sali. Sedikit menambahkan bahwa isolated systolic hypertension itu
lebih sering terjadi pada orang usia lanjut. Yang karena stiff. Mekanisme karena stiffness. Dan disinilah pilihannya menggunakan CCP. Jadi nifedipine gate salah satu pilihannya untuk isolated systolic hypertension. But, sekali lagi kemudian tadi Dr. Sari nambahkan, kemudian kita lihat kalau ada komorbid yang lain, indikasi yang lain, mungkin kombinasinya bisa kita pilih sesuai indikasinya. Saya sepakat yang ada di guideline kebanyakan yang sistolik. Yang diastolik memang tidak didiskusikan secara khusus di guideline-nya, tidak ada di guideline. Baik. Baik, Dokter Pranawa. Ini ada pertanyaan yang sering ditanyakan, Dok, dan memang menjadi pertanyaan banyak, terutama teman-teman di dokter umum. Izin bertanya, Dokter, dari Dokter Melisa Angela. Dan ada beberapa pertanyaan yang serupa. Apabila target tekanan darah pasien yang rutin minum obat antihipertensi sudah tercapai, apa antihipertensi perlu diturunkan dosisnya atau tetap sesuai dosis? Kalau perlu diturunkan, kapan dan bagaimana caranya? Nah, ini pertanyaan yang praktikal yang sering timbul pertanyaan. Dokter Pranawa dulu, Dokter, silakan. Terima kasih. Ini kalau saya sebagai nefrolog ini justru sering tanya, saya ini ginjal saya sakit gara-gara saya minum obat terus. Kita sebagai dokter harus meyakinkan pada pasien bahwa yang merusak ginjal bukan obatnya. Yang merusak ginjal adalah hipertensi. Jadi obat hipertensinya harus diminum terus. Tadi sudah kita diskusikan. Target blood pressure-nya harus tercapai agar tidak terjadi target organ damage atau HMOD-nya tidak terjadi. Kemudian pertanyaannya, jadi terus tadi itu ya. Pertanyaannya kapan dihentikan? Dan ini yang tidak ada suatu panduannya. Tetapi dengan guideline Eropa yang baru itu kita lebih nyaman. Kalau dulu kan tidak ada. Kalau sudah di bawah 120 sistol atau di sana disebutkan juga diastol di bawah 70, sudah barang kita tetap memperhatikan threshold atas, maka di situ kita akan bisa memulai. Saya tidak menghentikan, saya lebih senang mengurangi. Biasanya bukan pasien kita jarang punya pasien yang satu obat itu, kecuali yang pasien-pasien tua atau biasanya 2 obat, 3 obat. Kalau satu obat ya saya kurangi dulu, tapi kalau 2-3 obat saya kurangi obat. Kalau ini pendapat pribadi, saya tidak menghentikan. Ya kecuali kalau orangnya ada suatu penyakit tertentu benar masuk rumah sakit diare, shock gitu, betulan ya kita stop. Tapi dalam kondisi rawat jalan stabil, kemudian mulai turun sesuai yang kita harapkan, sepanjang masih di atas yang dijelaskan dalam target blood pressure-nya European Guideline, saya rubah. Tapi kalau sudah di bawahnya, saya kurang. Baik. Ya, terima kasih. Pranawa. Dokter Salih menambahkan? Ya, baik, terima kasih sejawat yang sudah menanyakan ini pertanyaan praktis sehari-hari, dan saya kira saya setuju dengan Dokter Pranawa, dan saya kira ini peran kita penting sekali sebagai dokter yang merawat pasien-pasien dengan hipertensi, yaitu yang pertama bahwa hipertensi ini mungkin mirip dengan diabetes ya, jadi tidak bisa sembuh. Itu memang nggak enak nih ngomongnya, tidak bisa sembuh, hanya bisa dikendalikan atau dikontrol. Nah, ini yang sering kali terjadi, ya namanya minum obat secara manusiawi pasti tidak enak ya, tapi kita perlu edukasi benefitnya. Tadi saya sepakat dengan Dokter Pranawa yang sering dikatakan nih, saya jadi cuci darah, jadi sakit ginjal gara-gara obatnya. Betul, setuju sekali Dok, kita harus mengedukasi dan sejawat-sejawat sekalian di seluruh Nusantara bahwa yang merusak ginjalnya atau merusak jantungnya itu adalah penyakitnya. Jadi apakah hipertensinya, konteks kita hari ini hipertensi, sehingga apa? Sehingga tensinya mesti stabil, nggak boleh fluktuatif, nggak boleh naik turun. Seringkali pasien kan pasien apalagi sekarang kan kita semua mungkin punya digital alat pengukur tekanan darah. Mereka bilang udah normal dok, di stop aja obatnya. Ya itu mungkin yang sering terjadi, dan itu mungkin tugas kita semua untuk mengedukasi kepada pasien-pasien kita sehingga obat tersebut tetap dikonsumsi
Karena apa? Karena tekanan darah itu tercapai dengan konsumsi obat tersebut. Nah, memang pada kondisi-kondisi tertentu, terutama pada usia lanjut, kalau misalnya terjadi hipotensi ortostatik misalnya, sehingga muncul keluhan, barangkali obat mesti kita adjusting lagi, mesti disesuaikan lagi dosisnya. Tapi mungkin tidak dihentikan. Tapi tadi misalnya ada 2 atau 3 kombinasi obat, mungkin ya salah satu kita barangkali hentikan, sedangkan yang lainnya tetap. Yang ditarget adalah tekanan darah yang stabil selama 24 jam, sehingga risk untuk kardiocerebrovaskular eventnya menjadi minimal. Itu mungkin, Dokter Eka. Baik, itu sudah mewakili beberapa pertanyaan dari sejawat yang lain ya, ada Dr. Betari, Dr. Fahru Reja, dan yang lain-lainnya, Dok ya. Jadi banyak nih pertanyaan tentang target dan bagaimana menurunkan tadi. Baik, sudah terjawab ya, teman sejawat sekalian. Ini pertanyaan berikutnya nih tentang hipertensi urgensi dan emergensi, Dok. Nih, mewakili juga ada beberapa pertanyaan dari beberapa dokter, Dr. Rahma, Dr. Betari, dan Dr. Melisa, dan lain sebagainya. Izin bertanya, Dok. 1. Untuk penanganan hipertensi urgensi, pilihan obat apa saja yang direkomendasikan, terutama di vaskes primer? 2. Apakah pemberian obat tablet yang dihaluskan atau dibuat puyer lalu diberikan secara sublingual bisa meningkatkan efektivitas obat dalam penanganan hipertensi urgensi dibandingkan dengan pemberian tablet utuh sublingual? 3. Apakah seluruh pasien dengan hipertensi urgensi harus dilakukan rawat inap atau bisa dilakukan rawat jalan? Kalau membutuhkan rawat jalan, apa yang harus diedukasi? Nah, silakan, Dok. Dari mungkin Dokter Sali dulu tentang urgensi. Ya, baik. Terima kasih sejawat yang sudah menanyakan. Ini juga penting sekali. Tapi mungkin saya mengingatkan dulu, mungkin zaman saya mahasiswa dulu itu masih sering kali digunakan obat anti hipertensi, dihaluskan, dibuat bubuk, kemudian diberikan sublingual. Tapi tadi Dr. Pranal sempat menyinggung juga, sudah tidak dianjurkan untuk pemberian sublingual. Karena apa? Penurunan tekanan darah yang terlalu cepat justru akan cenderung menimbulkan iskemia. Apakah iskemia di jantung ataukah di otak, terutama di jantung. Jadi saya ingatkan tidak disarankan lagi, Dok, untuk memberikan obat-obatan sublingual untuk sebagai anti hipertensi. Nah, memang kalau pasien kita sudah masuk ke krisis hipertensi, apakah itu hipertensi emergency dan ataupun hipertensi urgensi, pasien tersebut yang pasti harus dirawat. Karena apa? Sesuai dengan definisinya, hipertensi krisis itu berarti sudah ada peningkatan yang tinggi sekali, biasanya di atas 200, disertai target organ. Nah, target organnya ini yang perlu kita pantau selain untuk pengendalian tekanan darahnya di perawatan. Nah, kalau ditanya pilihan obatnya, memang kalau kita lihat di guideline yang terbaru juga mengatakan hal yang sama, pilihannya adalah obat-obatan yang bisa diberikan secara IV, karena secara intravena, karena kita harapkan penurunan tekanan darah pada waktu yang cepat. Dan yang cepat itu artinya cepat dan aman, tidak hanya cepat saja tapi tidak aman, malah menimbulkan kondisi yang lain. Dan kalau ditanyakan pilihannya, kalau di vaskes primer memang mungkin agak sulit ya, karena ya walaupun mungkin misalnya puskesmas rawat inap, pemantauan sangat penting. Jadi monitor hemodinamik, tidak hanya tensi tapi juga heart rate dan yang lain-lain. Nah, kalau ditanya pilihannya, yang paling gampang, kalau guideline mengatakan labetalol, cuman labetalol kan agak sulit menemukannya. Nicardipin sebetulnya ada, tapi mungkin tidak di semua tempat tersedia. Nitrat boleh nggak? Seringkali menanyakan itu. Nah, nitrat memang bisa kalau pasien tersebut target organnya adalah kardiak. Jadi misalnya pasien hipertensi emergency dengan akut coronary event, dengan udem paru. Ada tempatnya pemberian nitrat, tapi nitratnya juga nitrat drip. Jadi bukan nitrat yang oral pemberiannya. Itu mungkin dari saya. Dari Dr. Pranama ada mau menambahkan, Dok? Terima kasih. Saya kembali lagi seperti yang disampaikan Dr. Sali tadi, bahwa bagaimana dengan di vaskes FKTP, di FKTP tingkat pertama. Kan tadi pertanyaan kita kenal tadi sudah disebutkan ada emergensi, ada urgensi tadi itu. Yang emergensi, yang HMOD tadi Dr. Sali sudah jelaskan. Kalau itu pasti sudah harus opname dan perlu IV. Yang kalau itu no question saya kira untuk harus segera masuk rumah sakit. Yang menjadi pertanyaan itu yang urgensi.
Yang urgensi. Karena yang urgensi itu tidak ada acute hypertension mediated organ damage. Di guideline yang baru dikatakan masih bisa diberikan dengan oral. Ini yang menjadi pertanyaan. Kalau oral, apa boleh dilepas pulang? Itu yang menjadi masalah. Dapat dilepas pulang. Jadi di sini saya kira kalau saya pribadi berpendapat kalau memang sudah masuk kriteria yang urgensi dengan riwayat demikian, saya tetap menganjurkan untuk dirujuk dari FKTP. Minimal nanti bisa dievaluasi untuk di UGD atau di mana selanjutnya dilihat. Karena apa? Juga kita tidak boleh melupakan kadang-kadang orang itu ketika masuk yang tadi kita belum singgung tadi tentang white coat hypertension. Kadang-kadang dengan tahu dokternya, kalau dokternya menakutkan ya tekannya naik, kalau dokternya cantik kadang-kadang ya tekan darahnya bisa naik. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau pertanyaannya sudah clear, diagnosisnya tadi kan emergency, ya sudah tidak ada kata lain masuk rumah sakit IV. Kalau urgency ini yang question, tapi paling enggak saya dirujuk karena ini masih bisa oral, tapi tetap harus mendapat pengawasan. Keuntungannya dengan guideline yang baru ini, untuk evaluasinya pun minimum juga ada optimal esensialnya di sana juga disebutkan. Jadi tidak semuanya yang seperti yang keadaan yang dulu. Ini keuntungannya untuk itu. Jadi sekali lagi untuk yang emergency karena IV harus masuk rumah sakit, ada itu jelas karena ada HMOD. Kalau yang masalah justru yang urgensi ini harus benar-benar dipastikan karena tidak ada HMOD. Akut HMOD tidak ada, maka harus dipastikan dulu bahwa ini betul urgensi. Kalau dia betul urgensi, walaupun bisa oral, sebaiknya tetap dirujuk ke FKTL. Terima kasih, Dokter. Ya. Terima kasih Dr. Pranawa, jelas sekali ya, karena ini emergensi urgensi ini penting sekali untuk diketahui oleh kita semua, terutama di FKTP. Kapan merujuk yang paling penting. Ini ada pertanyaan selanjutnya dok, mungkin perlu juga dijelaskan ke Dr. Pranawa dulu nih mungkin tentang waktu yang tepat untuk memberikan obat antihipertensi. Kapan waktu yang tepat untuk memberikan obat hipertensi pada pagi atau malam sebelum minum atau sudah makan? Apakah ada penggolongan obat-obat tertentu yang diberikan sesuai dengan waktunya seperti itu? Apakah obat S atau ARB sesuai dengan harus pagi, CCB malam, atau boleh kapan saja, dan yang terbaik seperti apa? Apalagi kalau minum obat beberapa obat hipertensi yang dikombinasi. Silakan Dokter Pranawa. Ini praktikal nih, banyak yang. Terima kasih. Menarik ini. Kira-kira 4 atau 5 tahun yang lalu di acara JNHC, saya dengan Prof. Ruli ada acara debat. Pil sore itu perlu apa enggak? Saya termasuk yang suruh bicara sore itu perlu. Prof. Ruli suruh bicara yang sore itu tidak perlu. Yang basisnya Prof. Yose. Jadi kita masih lebih mudah dikritik-kritik sama yang mengadu waktu itu ya. Saya ingat sekali. Makanya ini saya menjadi sangat senang dengan pertanyaan ini. Nomor 1, kapan diberikan obat itu tergantung spesifikasi masing-masing obat. Ada obat yang bisa diminum sebelum makan, ada yang harus sudah makan, dan sebagainya. Khusus GAGE ini kita tidak terpengaruh. GAGE ini kapanpun kita bisa pakai. Ini satu tentang waktu apa sebelum makan atau sudah makan. Kemudian tentang kapan diminum pagi, siang, sore. Kembali lagi tergantung berapa dia waktu paruhnya dan berapa dia half-life-nya dan TP ratio-nya kita lihat. Kalau memang dia coverage-nya bisa lebih 24 jam, diminum betul-betul 24 jam, diminum kapanpun nggak masalah. Karena covernya dia betul-betul 24 jam. Pagi, siang, sore nggak masalah. Tapi sering tidak sampai 24 jam. Ada beberapa obat yang 24 jam. Inilah reasoning kenapa ketika
kemudian obat itu dikombinasikan, itu lebih mudah pakainya. Adherensnya lebih bagus. Tapi kita harus lihat bahwa yang dikombinasikan itu harusnya waktu kerjanya ya harusnya sama. Kalau yang satu panjang, satunya pendek kan tidak cocok. Ini menjadi harus kita lihat kalau kita ngomong lebih jeli. Nah, ada beberapa penelitian, wah sama tadi terus apalagi itu ada beberapa. Meta-analisisnya juga banyak. Karena ini sekarang guideline-nya menjadi satu. Itu lebih mudah satu. Tapi kalau obat tadi seperti pertanyaan terpisah. Di FKTP ada yang terpisah, 3 obat. 1 ARBs, 1 diuretik, 1 CCB. Atau satunya ARBs or ACE. Apa kita minum pagi semua atau pisah? Di dalam meta-analisis itu disebutkan, if you have more than one drugs, 1 dianjurkan diminum sore hari. Memang tidak ada di guideline. Tapi itu ada banyak menjadi diskusi juga. Kemarin di INAISA juga didiskusikan, ada yang setuju, ada yang enggak. Tapi saya baca beberapa meta-analisis yang mengatakan, saya lupa di guideline sudah muncul atau belum sekarang. Nanti coba kita cari. Jadi karena dengan menjadi 1 obat itu menjadi tidak masalah lagi. Tapi kalau tetap terpaksa 2-3 obat, 1 atau salah satu dianjurkan diberikan pada sore hari. Jadi tidak pagi semua atau sore semua. Ini sepanjang yang saya baca. Sekali lagi, ini sesuatu yang kontroversi, bisa pendapatnya berbeda. Tapi mungkin kalau sejawat sedang mendengarkan ceramah yang lain agak berbeda. Tapi ini yang saya ikuti karena kebetulan waktu itu saya baca pada waktu akan dilakukan debat itu. Beberapa meta-analisis mengatakan demikian. Jadi ringkasnya, sebelum atau sudah makan tergantung kondisi obatnya, GITS boleh kapanpun, pagi, sore, berapa kali sehari tergantung obat itu berapa half-life-nya. Kalau semuanya panjang, sebaiknya kalau ada lebih 1 obat, salah satunya diminum sore hari. Terima kasih Dr. Ginanjar. Baik, Dr. Pranawan. Dr. Sari mau menambahkan? Mungkin sedikit saja, ya saya juga agak lupa, pernah ada diskusi juga Dr. Pranawa, mungkin kalau ini ditambahkan, mengenai yang pemberian sore atau malam itu, kalau nggak salah supaya morning surge-nya tidak terjadi gitu, kalau tidak salah ya Dok ya. Karena Betul kan sekali. kita tahu. Betul ya, sekali. Reasoningnya di situ. Ya. Reasoningnya di situ. Ya, jadi kalau yang lain kan misalnya dia hanya 18 atau 20 jam, dia sudah turun sehingga morning surge itu terjadi. Dan kita tahu event kardiak ataupun stroke itu seringkali terjadi di jam pagi hari Dok, yang morning surge-nya. Betul. Pagi attack itu jam 3 sampai jam 9 pagi. Itu mungkin Dok. Iya, baik. Iya. Benar saya sekali. Rasa sudah reasoningnya memang di situ. Betul sekali. Dimaksud reasoningnya di situ. Ya, baik. Morning surge. Ya. Ini pertanyaan terakhir mungkin, ya mohon maaf pertanyaan terus bertambah tapi nggak mungkin saya bacakan, bisa sampai 4 sore nih kita di sini. Tapi ini pertanyaan menarik nih dari Dr. Fuad Hamdun, ini beliau setia sekali dari itu Surabaya. Saya senang sekali dari Fuad Hamdun, selalu men-challenge kita untuk merangsang kita untuk baca terus. Betul Dok. Ini saya ucapan terima kasih kepada kedua pembicara dan moderator. Jadi saya suruh menjawab juga, tapi saya tidak akan menjawab Dok. Saya serahkan ke dokter. Ada pertanyaan 2 hal. Yang pertama, saya setuju pemberian obat memperhatikan faktor TPR ya, True Peak Ratio (TPR), dan dapat dicapai dengan nifedipin GITS ini. Tapi bila tidak tersedia yang GITS, apakah bisa cara pemberiannya diberikan nifedipin yang non-GITS, tapi diberikan setiap 3-4 jam? Apakah itu bisa mencapai TPR yang dimaksud? Yang kedua, pada kondisi ritme biologis, terjadi kontraregulasi hormon meningkat dan faktor koagulasi yang memacu peningkatan tensi menjelang subuh, atau lebih buruk lagi bila terjadi morning surge yang tadi dibahas. Untuk mencegah keadaan demikian, mana yang terbaik? Obat terhadap hipertensi diberikan, ini sama ya, malam, pagi, dan tadi udah dijawab. Ini saking semangatnya saya, tapi tadi udah dibahas. Silakan Dokter
Ini mohon maaf kepada para teman sejawat yang lain tidak